Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan ma'rifatan yutarasya sanan bimaktaman bilisana al-khatarami al-syafiri al-syekh al-allama Muhammad Nawar al-Bandani al-Jawi al-Syafi'i Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yustahabbu dan disunnahkan al-jam'u menggabungkan baina jami'i dzalika antara itu semua. Itu semua itu maksudnya kemarin itu kan macam-macam redaksi doa iftitah. Yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang populer kita baca atau di kalangan santri-santri NU biasanya bacanya yang ini. Tapi boleh milih alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini kalau traweh milih yang iftitah terpendek atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah kalau traweh biasanya kan agak ngebut sholatnya, ya iftitahnya pilih yang pendek. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh milih salah satu. Atau kalau sholat sendirian, nah ini wa yustahabbu al-jam'u baina jami'i dzalika. Wa yustahabbu dan disunnahkan al-jam'u menggabungkan baina jami'i dzalika antara itu semua. Tapi kalau sendirian malah pengennya cepat kelar loh ya. Kadang malah iftitah gak dibaca. Ya kalau bisa ya jangan ditinggal, walaupun milih yang redaksi paling pendek tadi dulu. Yang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau alhamdulillahi katsiran. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Pilihannya banyak. Lil munfaridi bagi orang yang sholat sendirian. Kalau sholat sendirian kan mau panjang ini juga suka-suka. Wali imami qaumin atau imamnya satu masyarakat mahsurina yang terbatas. Maksudnya kalau berjamaah makmumnya itu orang-orang tertentu yang memang terbiasa sholat panjang. Rodina yang makmum itu ridho, makmum itu setuju, sepakat bitatwili dengan sholat yang panjang.
Kalau makmumnya memang terbiasa sholat yang panjang, mau iftitah pilihan yang panjang ya terserah. Tapi kalau sholat terawih kok iftitahnya panjang kayak gitu, wis makmumnya ya langsung suwen, langsung gas, suwen. Lah kalau sholat sendirian atau makmumnya itu makmum tertentu terbatas, makmum khusus, ya terserah mau iftitah tadi redaksinya banyak dibaca semua, ya monggo. Tapi kalau makmumnya kok tadi itu biasanya sholatnya cepat, ya wes ikutin biasanya. Khilafan ini berbeda lil adhra'i bagi Imam Adhra'i. Maksudnya Imam Adhra'i itu tetap ya kalau iftitah satu-satu aja. Wa yazidu dan menambahkan man dzukira orang yang berzikir dengan kalau kita kayaknya koyo enggak sempat jalan baca itu. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Malah panjang ini. Wahdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta rabbi wa ta'alaik falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang banget malah ya. Tapi kalau Imam Abdurrahman As-Sudais itu yang Imam Masjidil Haram, saya pernah lihat di YouTube itu doa kunut itu hampir 20 menit. Doa kunutnya aja nih, belum sholat subuhnya ini. Panjang banget. Kalau dipraktekin di sini ya bubar. Di sini sama sholat sama wiridan kalau perlu 10 menit kelar ya. Itu doa kunutnya tok. Baru kemarin malam apa itu saya nonton kunut terpanjang. Baca kunutnya itu, belum sholatnya, bukan sholatnya loh, cuma kunutnya. Ya katanya orang Wahabi gak doyan kunut, ternyata ya imam besarnya pakai kunut. Panjang malah kunutnya, hampir 20 menit saya lihat di YouTube. Lah ini doa dibaca untuk tambahan dalam iftitah. Kalau kita kayaknya yo sudah bakalan baca. Allah berkabir ya. Buru matahari nongol, keburu jam kerja habis. Lah kalau minggu malah ngantuk cepet pengen jam tidur. Falak mana tadi? Pada sidang paripurna. Aila yutaqarrabu bihi ilaih, artinya tidak ada yang dekat kecuali kepada engkau. Ini hanya penjelasan dari doa itu tadi. Langsung yang wa'lam itu ya. Itu hanya penjelasan dari lafaz-lafaz doa itu. Wa'lam anna du'a al-iftitahi. Ya, ketemu Pak Fardi. Wa'lam maka ketahuilah anna du'a al-iftitahi, sesungguhnya doa iftitah, membaca doa iftitah itu la yusannu, tidak disunnahkan atau tidak dihukumi sunnah illa bisyuruti khamsatin, kecuali memenuhi 5 syarat. Berarti membaca doa iftitah itu belum tentu sunnah, justru malah bisa
berhukum sebaliknya. Iftitah itu dihukumi sunnah apabila memenuhi 5 syarat. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna fi ghairi sholatil janazati, yaitu di sholat selain sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah nggak perlu pakai iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah, nggak perlu. Allahu akbar langsung Fatihah. Nggak perlu pakai iftitah. Takutnya ntar orang ngeles pakai rukuk, pakai sujud. Begitu ditanya, oh sholatnya pakai rukuk sujud dosanya kebanyakan. Kalau nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, ntar nggak diampuni. Ini ngelesnya imam lupa ini. Satu, kan ada 5 syarat. Doa iftitah itu menjadi sunnah apabila dilaksanakan di selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah justru tidak sunnah. Memang tidak ada tuntunannya sholat jenazah pakai iftitah. Walau alal qabri, walaupun ketika di kuburan. Jadi boleh sholat jenazah di atas kuburan, boleh. Misalnya orang terdekat kita meninggal, pas nyolatin kita nggak kebagian nyolatin, kemudian kita ikut nganter, begitu udah selesai dimakamkan, kita boleh sholat di situ. Tapi sendalnya jangan dilepas karena tanah kuburan itu yo najis, banyak bangkai yang selain manusia kan. Kalau manusia sih nggak najis, cuma kan yang lain. Nah terus gimana caranya? Sendalnya dilepas, kemudian kita nginjek di atasnya. Pokoknya dilepas, jangan dipakai. Kalau dipakai itu berarti kan pakaian itu kan harus suci di dalam sholat. Tapi kalau dilepas kemudian kita nginjek atasnya, itu ya sama aja kayak keramik begini. Keramik ini bawahnya ada najis kan kita nggak tahu. Tapi yang penting bagian atasnya itu suci, maka sah. Nah ketika sholat jenazah pas pelaksanaannya kok sudah di makam, atau mungkin dulu waktu zaman Covid itu kan sering kita nyolatin, itu kan nggak di masjid, hanya parkir di halaman masjid, di halaman musola, kemudian kita nyolatin madep ke ambulannya. Nah itu caranya tadi itu sendal atau sepatu yang kita pakai kita lepas, kemudian kita berdiri di atasnya, bukan makainya. Boleh sholat di atas kuburan untuk sholat jenazah karena nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Nah kalau pakai sujud, apalagi tempatnya habis kayak di Budi Dharma habis banjir, nggak bisa. Kemudian yang kedua, wa alla yakhafa fauta waqtil adai. Iftitah itu sunnah apabila tidak khawatir kehabisan waktu ada. Misalnya sholat asar udah jam 6, sementara maghrib jam 6 lewat seperempat. Oh kalau itu masih longgar lah ya, seperempat jam masih longgar. Khawatirnya begitu kita takbir belum dapat 1 rakaat kok sudah adzan maghrib, lah itu nggak perlu pakai iftitah. Ya wes Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Karena waktunya sudah mepet. Sesuatu yang waktunya sudah mepet, yang sunnah nggak perlu dilaksanakan, cukup yang wajib-wajib saja. Nah kalau sudah dapat 1 rakaat, nah baru silakan. Karena kalau sudah dapat 1 rakaat itu sama saja dengan dapat waktu ada. Nah kalau belum dapat 1 rakaat kok sudah habis, kok sudah imamah sholat asar, belum dapat 1 rakaat udah adzan maghrib, berarti itu jatuhnya sudah kodok. Nah makanya kalau kita sholat kok sudah mepet waktu habis, cukup kerjakan yang wajib-wajib saja. Berarti Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Habis Fatihah langsung rukuk, nggak perlu baca surat. Giliran baca surat Ar-Rahman lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bulet nggak kelar-kelar, hampir sama semua. Yo keburu waktu habis. Ini repotnya orang yang walaupun semangat ibadahnya bagus tapi nggak tahu ilmunya kan begini khawatirnya. Bukan pahala yang didapat, justru malah dosa karena dia melakukan hal yang tidak wajib sampai kehabisan waktu. Wa huwa ma
saya sa'u rakaatan, waktu itu yang penting cukup untuk rakaatan, 1 rakaat. Jadi kalau udah dapat 1 rakaat, itu hitungannya sudah dapat waktu ada. Nah, ketika kita sholat kondisinya kayak seperti itu, baca iftitah nggak perlu. Bahkan untuk baca surat setelah Al-Fatihah pun nggak perlu langsung rukuk, i'tidal, langsung sujud. Nah, kalau udah sujud 2 kali berarti kan udah dapat 1 rakaat. Nah, di situ ya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yakhafal ma'mumu fauta ba'dil fatihati. Yang ketiga, syarat disunahkannya iftitah itu, kalau makmum itu alla yakhafa, tidak khawatir, al makmum fauta ba'dil fatihati, ketinggalan sebagian fatihah. Maksudnya begini, kita baru takbir, kita baru datang, Allahu Akbar, sementara imam udah baca surat. Nah, imam udah baca surat, begitu itu ketika kita takbir nggak perlu baca iftitah, langsung fatihah. Kecuali kalau kita tahu imam ini biasanya bacanya panjang, atau mungkin kita tahu surat yang dibaca misalnya Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, kan lumayan panjang tuh. Begitu kita takbir, ya silahkan iftitah. Tapi kalau kita tahu karakter imam ini bacanya pendek, kemudian kita ketemu imam itu gabung di jamaah itu ketika imam sudah baca surat setelah Fatihah, maka tidak perlu iftitah, langsung Fatihah, karena dikhawatirkan Fatihahnya kita nggak kebagian, nggak cukup waktunya. Kecuali kalau memang kita takbir dari awal ikut imam, kok Fatihah kita belum selesai, kemudian imam ruku, kita ikut ruku, nggak usah maksain nyelesain Fatihah kalau kita memang ikut dari awal. Tapi kalau kita ngikutnya sudah di tengah-tengah imam itu baca surat, maka tidak perlu iftitah. Misalnya subuh kita ke mushola, begitu mushola imamnya kok qul ya ayyuhal kafirun, Allahu Akbar, langsung kita baca Fatihah, nggak perlu iftitah. Karena kesunahan iftitah itu gugur ketika seorang makmum khawatir tidak bisa menyempurnakan bacaan Fatihah. Nah, itu syarat yang berapa tadi? Ketiga ya. Selanjutnya wa alla yudrikal imamu fi ghairil qiyami, dan tidak menjumpai imam fi ghairil qiyami, di selain berdiri. Ketika kita jadi makmum masbuk, begitu takbir Allahu Akbar, imamnya lagi tahiyat. Kan kadang pas tahiyat awal atau mungkin pas tahiyat akhir kita baru datang. Lah begitu kita takbir Allahu Akbar, nggak perlu baca iftitah, langsung gabung. Ini kadang pernah saya melihat, ya memang mungkin ya nggak pernah ngaji gimana ya. Begitu dia datang, imamnya tahiyat, dia langsung Allahu Akbar, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali baru gabung. Ya Allah, ini orang nggak pernah ngaji. Iya, ngebalap. Ngejar imam, maksudnya ngejar biar dapat 1 rakaat. Yo. Perasaan orang ini rajin jamaahnya, begitu ketinggalan kok modelnya begini. Ibadahnya tekun tapi ngajinya nggak mau, ya bahayanya kan begini. Perasaan orang ini orang jamaahnya tekun, begitu ketinggalan Allahu Akbar, rukuk, tidak sujud 2 kali baru ikut tahiyat. Ini kan cara berjamaah yang keliru. Dan kalau kayak begini gimana? Batal sholatnya. Karena seorang makmum kalau ketinggalan 2 rukun itu makmumnya batal. Umpama. Ya tadi misalnya kita baca Fatihah maksain selesai.
Sementara imam udah rukuk, udah iktidal, udah sujud, kita masih Fatihah, makmumnya otomatis batal saat itu juga. Ketinggalan 2 rukun atau mendahului 2 rukun, batal juga. Misalnya imamnya, Pak Keluar gak ada yang berdirinya agak lamaan, langsung makmumnya ngebut, udah hafal ini, ntar habis ini juga begini, nah, wah batal. Kalau sampai mendahului 2 rukun itu batal. Kalau pas bareng makruh. Ini seringnya kalau taraweh atau mungkin kalau nggak begitu dengar bacaan imam. Kalau bareng pas plak itu makruh. Lah kalau makruh itu nilai pahala berjamaahnya gugur. Makanya kayak di Saudi itu kan ada backing vokal ya. Nah itu supaya untuk menghindari makmum itu nggak barengi gerakan imam. Jadi imam gerak dulu, baru nanti backing vokalnya Allahu Akbar. Nah, berarti imamnya itu udah gerak, tapi kan misalnya imamnya itu rukuk, kan kita bareng rukuk nih. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Makmum jangan bangun dulu. Nanti kalau udah imam sempurna berdiri, baru kita sami Allahu liman hamidah. Apa namanya? Backing vokal ya. Ibarat penyanyi mah backing vokal ya. Nah itu bagus agar makmum itu tidak mendahului imam. Makanya imam itu diusahakan yang suaranya lantang. Kalau nggak lantang ya tadi ada backing vokal. Nah, imamnya suaranya wah bahaya, membahayakan, kasihan makmumnya. Niatnya dari rumah biar dapat pahala jamaah, tapi karena tadi barengi atau mendahului gugur pahala berjamaahnya. Wa an la yudrikal imamu fi ghairil qiyami falau adrakahu fil iktidal lam yaftatih. Kalau seorang makmum jumpai imam sedang iktidal, sami Allahu liman hamidah, lam yaftatih, maka tidak perlu baca iftitah. Ya wes tadi langsung ikutin aja. Imam sujud ya langsung takbir, langsung sujud. Imam rukuk takbir langsung rukuk. Kalau imam tahiyat takbir langsung ikut tahiyat. Enggak perlu baca iftitah. Lah iya, kadang ada orang ya jamaahnya rajin tapi ngajinya enggak pernah. Aduh, sungguh aneh. Ya bukan aneh ya, memang belum tahu ya. Lah orang belum tahu sih nggak dosa, cuman kan dosanya dia nggak mau nyari tahu gitu. Naam ya in adrakahu fi tasyahhudi wa sallama al imam. Naam ya begitu juga apabila ia menjumpai imam itu fit tasyahhud ketika tahiyat. Wa sallama dan salam al imamu imam, maka itu tidak perlu baca iftitah, terus langsung aja. Au qama qabla ay yajlisa ma'ahu, kecuali kita baru takbir ternyata imamnya salam. Kan pernah ya? Saya kadang begitu Allah, ternyata imam salam. Lah kalau kayak begitu iftitah silakan. Tapi kalau begitu Allah Akbar udah sempurna kok imam belum salam, kita langsung duduk. Tapi kalau baru takbir Allahu Akbar baru plak salamnya imamnya assalamualaikum, ya udah baca iftitah. Qabla ayyajlisa ma'ahu au qama atau berdiri qabla ayyajlisa ma'ahu, sebelum ia bisa duduk bareng dengan imam, sunnah maka disunnahkan lahu bagi makmum itu ayyaftatihah, untuk membaca iftitah. Ini kadang kan sering ya, kita baru takbir, imamnya pas salam. Nah itu kalau seperti itu silahkan untuk baca iftitah. Tapi kalau imamnya belum salam, kita masih sempat duduk, begitu duduk ya langsung baca tahiyat sedapatnya.
Misalnya baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kok imamnya salam ya sudah, kita langsung berdiri. Enggak perlu menunggu sampai imam selesai. Cukup pokoknya udah assalamualaikum warahmatullah, kita langsung berdiri. Karena begitu imam salam yang pertama, berarti itu kan sholat sudah selesai. Nah ketika sholat sudah selesai, kita ini statusnya udah munfarid. Munfarid itu sholat sendirian. Nah kalau seandainya ada yang nebeng jadi makmum, ya silakan. Cuman kalau nepok itu malah saya belum temu dasarnya. Pokoknya dari kitab-kitab saya belum nemu. Takutnya yang ditepuk orang latah ya. Lah kok cuma hehe doang. Kalau nyebut barangnya bahaya. Kalau nepok itu saya belum tahu ya. Apa sumbernya dari mana saya belum tahu. Cuma kalau kita lagi sholat sunnah, misalnya tabadiyah atau apa, kemudian ada yang nepuk dari belakang kita atau orang yang memberi isyarat untuk makmuman kepada kita, kita memberi isyarat dengan menurunkan tangan yang kiri. Misalnya kan kita begini ya, ada orang yang nepuk di belakang mau makmuman, kita turunkan tangan kiri, kemudian balik lagi. Ini sebagai pertanda, jangan ikut saya, wong saya lagi sholat sunnah. Kalau jamak boleh Pak? Misalnya kalau di rest area nih, ini yang lagi sholat nih orang rombongan sholat jamak atau jamak kosong, misalnya kita gabung itu. Nah kalau kita sama-sama jamak boleh. Kalau enggak boleh. Ya enggak boleh. Kalau kita sholat yang sempurna, enggak boleh makmuman ke orang yang jamak. Kita kadang enggak tahu nih. Nah, iya. Imamnya juga enggak tahu kan. Nah, kalau kita misalnya nggak tahu, mending ya sholat sendiri dengan rombongan kita. Kalau kita sholat utuh, sholat yang tidak jamak atau tidak qashar, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat jamak qashar. Nah kalau kita sama-sama musafir, mendingan dia sholat utuh kita qashar malah boleh. Atau dibalik ya. Nah ketika kita di rest area, yus mending karena kita sama-sama orang musafir, yus silakan kita jamak qashar. Tapi kalau tadi memang sering kasusnya ya. Cuman kalau saya pribadi sih nggak pernah ikut kecuali mulai dari awal. Mulai dari awal biasanya kan mereka ngasih tahu kan ya ke Pak, ayo kita jamak qashar, ya udah. Kalau kita dari di tengah-tengah, cuman kadang nyirinya gampang lah ya. Kalau biasanya pas tepat waktu, itu biasanya sholatnya enggak jamak qashar. Maksudnya pas duhur ya, pas duhurnya itu loh ya. Nah, biasanya itu enggak jamak qashar, tapi kan nanti kalau ada sholat jam setengah 2, jam 1, itu rata-rata orang jamak qashar rata-rata. Walaupun kadang yo ada orang yang memilih sempurna. Nah kalau saya pribadi biasanya kalau di rest area yang menggunakan memanfaatkan diskon ya. Di diskon ya boleh, memang itu anjurannya malah kalau di perjalanan jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yashar'a fit ta'awudhi awil qira'ati walau sahwan walam ya'mud ilaihi. Wa alla yashar'a dan hendaknya dan tidak disyariatkan fit ta'awudh di dalam ta'awudh awil qiraati atau qiraah itu membaca Fatihah atau suratnya walau sahwan walaupun lupa walam ya'mud ilaihi dan tidak perlu mengulangi. Nah ini maksudnya begini, kalau kita sholat iftitahnya lupa terlanjur baca Fatihah ya udah lanjut, nggak perlu ngulang iftitah. Atau misalnya begini, kita ketika sholat kelupaan yang wajib. Kalau yang ketinggalan yang wajib, maka kita wajib kembali yang ketinggalan itu. Tapi kalau ketinggalan sunnah, ada dua kemungkinan. Kalau sunnah abad nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau hayat tidak perlu. Kalau hayat itu ketinggalan itu pokok. Tapi kalau ketinggalannya itu yang wajib,
yang rukun, maka wajib kembali ke yang tertinggal itu. Umpama begini, kita sholat lakum dinukum waliyadin, aturan kan rukuk ya. Nah, umpama pikiran lagi ngebleng gak karuan, langsung sujud. Begitu dia sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni waj'alni. Lah kok keingetan? Oh ya belum rukuk, maka kembali ke rukuk. Nah terus ya udah rukuk, sami Allah liman hamidah, i'tidal, baru sujud lagi. Berarti sujudnya dua kira rukuk. Kalau yang ketinggalan itu yang rukun. Kalau ketinggalan rukun, maka kembali ke yang tertinggal itu. Tapi kalau yang tertinggal itu sunnah, baik hayat, baik abaat, apalagi hayat, maka nggak perlu kembali. Umpama ini yang sering terjadi nih. Kalau Ramadan witir malam ke-16, itu kan pertama kunut. Itu kadang banyak orang yang imamnya Allah, dikirain Allahu Akbar. Nah, begitu dia udah turun, nah, begitu udah turun, lanjut turun apa balik ke atas? Balik ke atas. Turun. Ini kan tadi kan patokannya, kalau yang ketinggalan rukun maka kembali ke yang ketinggalan itu. Tapi kalau yang ketinggalan itu sunnah, baik abaat maupun hayat, maka tidak perlu kembali. Kalau udah terlanjur, lah ini seringnya biasanya kan begitu ya. Seringnya itu biasanya kalau kunut dari pertama, pokoknya malam ke-16, walaupun Bilal itu udah ngasih tahu ya, Sallu sunnatar rakatal witri ma'al kunuti. Cuma kan kita sebagai makmum kadang kan embo ya. Begitu imamnya Allahumma hdina fi man hadait, kirain Allahu Akbar, kita langsung turun. Yang saya lihat biasanya begitu itu pada naik lagi ke atas ya. Ya. Iya. Kalau memang dia turunnya itu belum sempurna sujud, berarti baru begini tok, belum sujud, maka silakan kembali. Tapi kalau sudah sempurna sujud, yo jangan kembali. Udah begini, plek. Apalagi sampai nengok, Wah. Nanti malah sujudnya bisa 3 kali. Sama kayak dulu pernah kasus ibu-ibu di sini. Waktu dulu kan yang ruangan ibu-ibu itu kan pendek ya. Entah yang imami siapa, pokoknya ibu-ibu pada kesini kok, seingat saya habis tarawih itu. Sholat habis tarawih itu pada ketawa cekikikan. Karena begitu sujud, karena sujudnya lama, dikirainnya itu udah bangun. Ada ibu satu yang bangun begini, lah layan kan pada ikut bangun. Begitu bangun ternyata yang laki-laki masih sujud. Ada yang balik lagi, ada yang ketawa, ada yang duduk. Nah, terus seingat saya pokoknya malam-malam ada kesini. Ada berapa orang sini. Lah terus gimana Pak Ustaz? Kalau yang ketawa jelas batal. Ketawa karena menertawakan temennya. Terus kalau yang nunggu, itu yang benar. Kalau kembali sujud, ketika dia sudah posisi duduk sempurna, batal juga. Karena dia seakan-akan nanti sujudnya jadi 3 kali. Lah terus, ya wes kalau yang sudah batal ya batal. Lah terus, ya sholat sunnahnya nggak perlu diulang. Lah kalau sholat wajib, wajib diulang. Ini sholat sunnah. Makanya perlunya kadang pengeras suara itu kan begitu. Terus imam pakai suara yang agak lantang. Kadang kan ada imam itu ketika sujud lama, terus baca takbirnya ketika mau tahiyat pelan. Allah Akbar. Lah makmum yang ibu-ibu kadangnya kan di belakang. Nah, kalau nggak denger kan mereka tetap begini. Ada yang ngira, udah kali begitu bangun begini. Lah kalau ruangan datar kan bisa kelihatan. Lah dulu kan ibu-ibu kan ke bawah kan. Berarti ada yang jongok begini. Oh belum, langsung baby.
Nah, biasanya kan kalau memang terawih kan ya ibu-ibu bagiannya di belakang. Nah, kalau itu yang terjadi, yo wis repot. Ya sama kayak tadi itu. Sesuatu yang kita tertinggal, kalau saya ulang, kalau rukun maka wajib kembali ke itu. Kalau sunnah, maka kita harus bisa membedakan yang kita kerjakan dalam sholat itu apakah ini rukun atau sunnah. Karena banyak diantara kita itu sesuatu yang sunnah dianggapnya rukun. Seperti ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu sunnah. Subhana Rabbiyal Azimi sunnah, Rabbi firli warhamni itu sunnah. Bacaan dalam sholat yang wajib itu cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Yang wajib itu cuma 5 itu. Kalau ketinggalan balik wajib diulang. Tapi kalau selain 5 ini itu sunnah. Misalnya baca surat setelah Fatihah sunnah, iftitah sunnah, baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ya sunnah. Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la, Rabbi firli sunnah. Lah kalau yang sunnah-sunnah kayak begitu itu kalau ketinggal ya wis rapopo. Lah kalau yang abaat itu kunut. Berdirinya kunut atau bacaan kunutnya, misalnya begini. Lama kalau kita sering berjamaah, itu kan kita hanya amin, amin, amin gitu ya. Kemudian karena entah ketinggalan atau mungkin bangunnya kesiangan, sholat sendiri di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Ingat nih, ingat angkat tangan, cuma bacaan kunutnya lupa. Allahumma apa ya? Allahumma barik lana Tuhan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa bukan. Wes, jangan lama-lama, langsung sujud aja. Nah, nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena yang ketinggalan, berdirinya ingat teman, bacaannya yang lupa. Maka diganti sujud sahwi bagi yang membiasakan kunut. Tapi bagi yang tidak terbiasa kunut, ya wes. Lah kalau yang biasa pakai kunut ya wis. Lah kalau sujud sahwinya lupa juga. Nanti tadi misalnya kunutnya udah kelupa. Sujud sahwinya lupa. Terus lah iya udah assalamualaikum. Salam astagfirullah. Kalau memang jaraknya masih dekat, silahkan sujud sahwi. Tapi kalau udah ganti kostum, udah nyetater motor, mau berangkat kerja, yos nggak usah. Mau sujud sahwi di motor, yos. Kalau ya karena kan sunnah, sujud sahwi itu kan sunnah bukan wajib, jadi tidak apa-apa. Seandainya tadi itu, assalamualaikum, astagfirullah, udah kelar, udah pulang, loh tadi. Ya wis lah wong sunnah kok. Sunnah itu kalau tertinggal tidak membatalkan sholat. Tapi kalau begitu baru assalamualaikum kok ingat langsung sujud sahwi. Bahkan dalam mazhab lain sujud sahwi itu sunnahnya memang setelah salam. Kalau di kita mazhab Syafi'i memang sebelum salam. Seperti kunut. Kunut itu kalau kita dalam mazhab Syafi'i itu setelah ruku. Lah mazhab lain ada yang mengatakan sebelum ruku. Berarti misalnya lakum dinukum waliyadi, langsung Allahumma hdini fi man hadaita baru ruku. Ada perbedaan pendapat dalam letak kunut dan letak sujud sahwi. Wasaniyuha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim al ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.